Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nuha. Di video kali ini saya akan membawakan tentang Ma'rifatul Rasul untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan ini dia videonya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Dari kutipan ayat di atas, ada baiknya kita untuk mengenal apa itu Rasul dan siapa itu Rasul. Dan inilah yang akan kita bahas kali ini, yaitu Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan ar-rasul. Ma'rifat artinya mengenal, dan Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah, yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Jadi kita akan mengenal seseorang sosok yang mana telah Allah pilih untuk membawa risalah kepada umat manusia. Setiap orang yang membawa risalah belum tentu menjadi Rasul. Karena apa? Ada ciri-ciri khusus yang menjadikan seseorang itu termasuk kategori Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memiliki sifat-sifat asasiyah, yaitu sifat-sifat dasar yang tertanam dalam diri Rasul, seperti sifat sidik, yaitu benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan yang keempat cerdas. Yang kedua, ciri dari Rasul yang diutus oleh Allah adalah memiliki mukjizat, seperti halnya yang terjadi pada Nabi Musa yang dapat membelah lautan, Nabi Muhammad yang dapat membelah bulan untuk membuktikan kepada kaum Quraisy. Dan yang ketiga, datangnya seorang Rasul dikabarkan oleh Nabi sebelumnya, sebagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW yang telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam bahwasanya akan datang kepada kalian seorang Rasul, yaitu yang bernama Ahmad. Dan yang keempat, ada berita-berita kenabiannya, sebagaimana banyak disebutkan di dalam Al-Quran bahwa difirmankan kepada Rasulullah SAW, yang Muhammad, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada kamu sebagaimana kami dahulu telah mewahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Lalu setelah mengetahui itu semua, apa keperluan kita sebagai manusia terhadap Rasul tersebut? Tentu kita sangat memerlukan sosok seorang Rasul tersebut. Yang pertama, untuk kita agar mengenal Tuhan kita. Karena siapa lagi kalau bukan Rasul yang membimbing kita? Karena dialah yang menerima risalah, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Yang kedua, untuk membimbing kita kepada jalan kebenaran, agar kita diridhoi, agar kita setelah mengenal Tuhan kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Lalu kita akan mengenal tentang kedudukan Rasul, dan di sini saya akan beberkan hanya beberapa kedudukan Rasul yang harus kita ketahui. Pertama, Rasul sebagai manusia biasa, ya, Rasul sama seperti kita. Beliau melakukan perjalanan, beliau ke pasar, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sama dengan kita. Dan yang kedua, Rasul adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita, hanya saja Rasul diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas untuk membawa risalah kepada umat manusia. Yang ketiga, kedudukan Rasul itu sebagai penyampai risalah, penyampai wahyu, dan ini sudah jelas. Tugas Rasul adalah menyampaikan risalah kepada manusia agar manusia mengenal siapa Tuhannya, dan agar manusia tahu jalan hidupnya, dan agar manusia tahu bahwa setelah dunia akan bertemu dengan Roh. Akhir, kita harus mengetahui sifat-sifat dari Rasul itu sendiri. Sifat-sifat dari Rasul, di sini saya akan beberkan hanya beberapa saja sebagai rangkuman dari materi-materi yang telah disampaikan. Yang pertama, Rasul terpelihara dari dosa.
Bukan berarti Rasul tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi setiap Rasul yang melakukan kesalahan langsung Allah tegur dan Allah kembalikan ke jalan yang benar. Yang kedua, Rasul memiliki sifat yang sidik, artinya benar. Dan yang ketiga, Rasul memiliki sifat yang amanah, dapat dipercaya, sebagaimana kisah dari Rasulullah Muhammad SAW yang mana sebelum diangkatnya menjadi nabi, ia telah mendapat gelar yang terkenal di seantero Arab, seantero Mekah dengan julukan Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Dan yang ketiga, patona, cerdas. Ya, seorang Rasul harus memiliki kecerdasan yang luar biasa, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan seluruh Rasul yang telah diutus. Untuk apa? Untuk bisa membimbing umat kepada jalan kebenaran. Dan yang keempat, yang tentunya yang paling inti adalah tabligh, menyampaikan, yaitu menyampaikan risalah-risalah yang telah diwahyukan kepadanya kepada umat manusia. Jadi kesimpulannya, pertama kita membahas apa itu Rasul, siapa itu Rasul. Yang kedua, kebutuhan kita terhadap Rasul itu apa. Dan yang ketiga, kedudukan Rasul yang harus kita ketahui. Dan yang keempat adalah sifat-sifat Rasul. Dan semoga apa yang dijelaskan memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah, dan apabila ada yang salah jelas datang dari diri saya pribadi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.